Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah lengkap ya, kita semua sehat. Semoga kita bisa belajar seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yang ilmu yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk hari ini pembelajaran kita temanya tentang jujur. Bisa kalian buka di halaman 23. Bagaimana? Sudah dapat? Harapan kita setelah mempelajari berani hidup jujur ini, nanti kita bisa mengenalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa berperilaku jujur, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sekolah, dan dalam kehidupan sosial. Namun sebelum Ibu menjelaskan materi tentang jujur, kita bahas terlebih dahulu itu tentang syaja'ah. Apa ada yang tahu arti syaja'ah? Keberanian. Keberanian dalam keberanian ya. Keberanian seperti apa? Apakah dia berani dengan adu kekuatan atau berani yang seperti apa contohnya? Berani nasihati, berani berkata jujur. Ada yang mau menambahkan? Syaja'ah itu seperti apa? Mempertahankan kebenaran dari lidah. Ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, "Qulil haqqu walau kana murrah." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Terkadang jujur itu pahit. Betul tidak? Betul. Terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita sebagai orang Islam harus memiliki sifat syaja'ah. Artinya berani. Kita tidak boleh lemah, tidak boleh takut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami tentang syaja'ah? Kalau ditanya syaja'ah artinya keberanian dalam membela kebenaran. Kita lanjutkan halaman 24. Sudah dapat? Silakan kalian amati gambar. Di sana ada gambar 2.7 dan 2.8. Silakan diamati ya. Kita tolong yang laki-laki, gambar 2.7, siapa yang mampu menjelaskannya?
Ayo yang laki-laki. Jo mungkin. Hanas. Ijal. Adakah yang mau membantu ibu menjelaskan gambar hewan itu dulu? Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, gambar 2007 tolong jelaskan aja. Dari gambar 2007 yaitu menjelaskan bahwa kita harus kerja dengan jujur dan tidak saling menjelekan antara sesama dan juga saling menghormati atau hormat dalam bertukar pendapat dalam kerjasama. Ya, terima kasih. Sekarang silakan meminta kepada yang tim cewek diwakili oleh Yatima jelaskan gambar 2008. Jadi kan di 2008 itu peserta didik saling bersalaman setelah kerja kelompok dengan baik. Nah, waktu kerja kelompok itu mereka saling memberikan pendapat dan juga opini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan mereka tuh kayak pendapat yang diberikan temannya diterima dengan baik. Mereka berkata jujur, mereka saling membantu. Jadi pas setelah kerja kelompok mereka bersalaman karena rasa kerja kelompok ini berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Sifat jujur merupakan tanda keselamatan seseorang. Jujur ini merupakan sebuah fondasi ya. Karena kalau kita tidak jujur dimana pun berada itu akan berdampak besar bagi diri kita. Sekarang ibu mau jelaskan dulu pengertian dari jujur. Oke, ibu akan menjelaskan mengenai pengertian jujur yang bisa dilihat di kitab. Jujur dalam Islam adalah upaya untuk selalu menyelaraskan antara perbuatan dan perkataan. Dalam bahasa Arab, jujur adalah kata asli yang artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan. Nah, jujur adalah perilaku positif dalam berkata sebenarnya, tidak curang serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Artinya ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Sekarang diminta kalian berkelompok untuk mengidentifikasi tentang jujur. Bisa kalian membuka bukunya halaman 19. Di sana ada 3 gambar. Sudah dapat? Ada 3 gambar. Nah, sekarang diminta kalian berkelompok, cari teman yang terdekat saja, berkelompoknya ya, untuk mengamati 3 gambar. Nanti kita akan mempresentasikan setelah selesai kalian mengidentifikasi yang ada di gambar tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan diminta kalian menjadi anggota kelompoknya untuk beranggotakan 5 orang. Silakan cari teman yang terdekat. Sudah dapat semuanya? Ini ada yang 4, 3. Jadi masih bisa 1 orang, satu orang yang berdiri.
gambar 2.2 tentang KPK dan 2.3 ini tentang hakim. Silakan. Bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai mengamati gambar? Ya. Sekarang silakan kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3 itu silakan kembali ke depan untuk mempresentasikan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengamati gambar pada halaman 19. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia sebagai moderator. Di sebelah kiri saya Muhammad Rijal, sebelah kanan saya Muhammad Juliansa, di sebelahnya lagi Nur Yatimah, dan paling ujung Hairunisa. Untuk gambar 2.1 saya persilahkan untuk Muhammad Juliansa menyampaikan penjelasan. Saya Muhammad Juliansa akan menjelaskan gambar 2.1. Diperlihatkan di situ pedagang sedang menimbang barang dagangannya. Kaitannya dengan perilaku jujur, yaitu dalam berdagang kita harus berperilaku jujur dan adil dan tidak mengurangi timbangan. Bahkan dalam Islam mengajarkan seorang pedagang untuk melebihkan timbangannya. Jadi dalam berdagang kita harus berperilaku jujur. Terima kasih. Oke, untuk gambar selanjutnya saya persilahkan untuk Muhammad Rijal. Nah, saya menjelaskan atau mengidentifikasi dari gambar 2.2, yaitu slogan Komisi Pemberantas Korupsi. Bisa dilihat di situ bahwa Komisi Pemberantas Korupsi ini tugasnya yaitu para pemberantas orang atau pekerja atau pejabat misalnya yang berkorupsi. Namun di latar belakang semua itu bahwa ada juga orang dalam atau pekerja di Komisi Pemberantas Korupsi itu yang berkorupsi. Inilah perbuatan yang harus dihilangkan atau perbuatan yang tidak jujur itu yang harus dibuang. Kita harus bekerja dengan jujur untuk mendapatkan keuntungan walaupun hasilnya kurang. Setidaknya kita bisa jujur dalam hidup kita atau bekerja. Seharusnya pekerja di pemberantas korupsi itu tidak boleh berkorupsi. Seharusnya mereka yang memberantas dan menuntaskan para koruptor. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dan untuk gambar terakhir saya persilahkan untuk Yatimah. Pada gambar 2.3 terlihat seorang hakim diambil sumpah dan dilantik untuk menduduki jabatan barunya. Kaitannya dengan jujur ialah sumpah yang dilakukan itu berkaitan dengan bagaimana sikap seorang hakim dalam menangani sebuah kasus, di mana seorang hakim dituntut untuk berkata jujur dan berlaku adil dalam mengadili sebuah perkara. Dalam menangani kasusnya, hakim tidak diperbolehkan pandang bulu dan juga tidak diperbolehkan menerima suap dari pihak manapun. Sekian, terima kasih. Adapun dalil untuk jujur dan akan dibacakan oleh Muhammad Rijal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal atahinu wal atahzanu wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran
3.139. Dan yang terakhir, hikmah dari jujur akan dibacakan oleh Hairunisa. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian hasil penjelasan dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Nama saya Diska, jadi saya ingin bertanya apakah ada hukumnya jika kita tuh berdagang dengan tidak jujur? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Diska, saya serahkan kepada Juliansa untuk menjawab. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan Diska. Ada hukumnya, yaitu haram, karena berdagang dengan tidak jujur merupakan salah satu bentuk penipuan yang dihukumi dosa besar. Itu saja, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya tanya, kenapa kita harus jujur? Oke, untuk jawaban dari Hanastia, saya serahkan kepada Nuryatimah. Kenapa kita harus jujur? Karena perbuatan jujur itu menghindarkan kita dari dosa. Kalau misalkan kita sering berbohong, otomatis kan kita banyak banget tuh dosanya. Nah, pasti masuk neraka gitu. Dan juga kalau misalkan kita sering berkata jujur, banyak manfaatnya. Banyak orang yang percaya sama omongan kita dan kita tuh gak dianggap pendusta gitu. Nah, Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru dari tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah bisa berdiskusi dengan baik, sudah mengklarifikasi gambar yang tadi. Jadi silakan duduk kembali ke tempat. Terima kasih. Dari pemaparan diskusi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang apa? Saya Bu. Oke. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berani membela kebenaran dan perilaku jujur baik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun diri sendiri. Jika kita sudah bisa membiasakan perilaku jujur, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Oleh karena itu, kejujuran termasuk dalam akhlak anak muda. Kejujuran merupakan perilaku yang wajib ada pada umat Islam. Kejujuran terdapat beberapa jenis seperti kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat atau hati, dan kejujuran dalam perbuatan. Ya, terima kasih sudah bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali nanti pada pembahasan tentang ciri-ciri perilaku jujur. Apa ada yang ditanyakan dulu sebelum ditutup pembelajaran kita? Sudah bisa dipahami ya? Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Salah hilangnya diminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.